Ini ketemu lagi di diskusi kali ini dengan serial yang berbeda. Kali ini saya yang menjadi moderatornya bersama Kak Reta. Nah, kali ini judulnya tentang sehat mental dan mampu beradaptasi di masa krisis pandemi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang ekonomi, kali ini topik yang hot juga nih, tentang coping stress, tentang mampu beradaptasi di masa krisis pandemi ini, karena tidak dipungkiri pasti banyak sekali stresor-stresor yang datang di masa pandemi ini, PSBB lah dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh Kak Reta sebagai pematerinya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu Archipelago Scholar. Mungkin yang sebelumnya, yang ikut diskusi sebelum-sebelumnya sudah pernah dengar tentang Archipelago Scholar, tapi ini ada beberapa yang baru juga, jadi saya perkenalkan ulang. Jadi saya Dr. Astrid, ini dari Archipelago Scholar, yang mengadakan diskusi ini, serial diskusi yang lalu-lalu juga. Kami ini adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan, dan penelitian, yang khususnya berhubungan dengan pengembangan kesehatan. Nah, pusatnya ini adanya di Kalimantan Timur, di Samarinda, dan sudah berdiri sejak tahun 2017. Nanti di belakang akan saya cantumkan beberapa link sosial medianya, yang itu yang di bawah sudah ada link websitenya. Jadi kalau ingin tahu siapa pengurusnya, siapa pendirinya, terus kami ini sudah mengadakan kegiatan apa saja, bolehlah main-main ke website untuk mengetahui sekilas tentang Archipelago Scholar. Nah, jadi kami mendukung berbagai inisiatif seperti awareness campaign, komunitas spinal muscular atrophy, mendukung penyelenggaraan workshop emergensi bagi perawat dan dokter di Lombok, terus juga memberikan travel grant untuk tim mahasiswa Universitas Erlangga. Kebetulan ini saya dulu yang mengikuti penelitian di lomba karya tulis yang diadakan di Padang di Universitas Andalas. Jadi kegiatan-kegiatan kami ini sudah ada dan dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa aja gitu. Nah, selanjutnya sebelum ke survei kali ya, Bu Reta ya. Saya memperkenalkan dulu Bu Reta nih. Kan mungkin teman-teman yang baru belum kenal, yang angkatan-angkatan baru. Nah, jadi Kak Reta ini, panggilnya Kak aja ya Kak ya, biar lebih enak ya, lebih friendly. Jadi Kak Reta ini dulu mantan ketua KMK Aloysius Gonzaga. Nah, dulu mengenyam pendidikan di UNER tahun 99 sampai 2003 di Faculty of Psychology. Nah, selanjutnya tidak cukup di situ, pendidikannya masih banyak lagi. Di tahun 2006 di University of Newcastle di Australia, School of Psychology juga. Lanjut lagi di Faculty of Behavioral and Social Sciences di Utrecht di Belanda. Terus tahun 2017 di Faculty of Arts di University of Adelaide, Australia, dan sekarang sedang S3 di Australia di Faculty of Medicine dan terus di Holt School of Medicine, Department of Pediatrics. Nah, sudah banyak sekali ya gelarnya beliau. Terus kemudian ada beberapa kegiatan self-development yang diikuti oleh beliau, oleh Kak Reta. Bisa dibaca sendiri ya, teman-teman yang ada di layar. Kelihatan semua kan? Ini sangat lengkap sekali. Oh, Belum, ini Mbak Sylvia sudah masuk. Belum. Oh, di layarnya belum masuk. Ini sudah masuk belum? Belum. Di stop dulu screen-nya. Oke, ganti. Sudah masuk ya? Ya. Oke. Oke, saya ulang lagi aja deh kalau gitu. Saya kira tadi sudah masuk. Ya, ini banyak sekali ya yang di sini, yang di tabel ini. Luar biasa sekali, self-development-nya juga banyak. Terus saat ini juga dari tahun 2004 sampai saat ini bekerja sebagai dosen peneliti yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, Surabaya. Gitu. Ini sekilas tentang Bu Reta. Selanjutnya, oke. Sudah masuk ya slide saya? Oke. Kak Reta, ini tadi katanya kita mau lanjut untuk mengulangi survei. Jadi nggak nih?
boleh untuk yang lupa sama skornya. Sebenarnya ini kan skala untuk memahami diri aja, ya. Ini untuk bagian 1 ya. Ayo Stephanie, katanya kamu yang ngerjain. Udah siap. Oh, kok saya yang ngerjain? Ini dari teman-teman mengerjakan lagi menulis di kertas gitu kan, Kak? Kalau yang pengen ya, jadi ini misal ini bagian, ada 2 bagian. Ini bagian pertama dari skala 1 sampai dengan 4. 1 itu artinya saya tidak pernah melakukan hal ini, sampai 4 saya sangat sering melakukan hal ini. Kira-kira dari berikutnya 4 item kalau nggak salah. Ada 10 item. Oke, ini yang kedua. Masih skala 1 sampai 4. Kamu kayaknya nggak bergerak deh. Bentar, tadi saya tanya, tadi saya sudah submit, tapi skornya nggak keluar dari tadi pagi. Iya, memang itu harusnya manual, Mas. Oh, harus diulang. Okay. Kalau nggak, aku pakai Word aja. Oke, berarti saya stop share ya. Lanjut ke nanti aja. Biar kita lanjut aja nanti deh. Oh, gitu. Ini intinya cuman pengen tahu kita tuh kecenderungannya ke arah mana sih biasanya. Oke, baik. Oke, kalau gitu masukkan Excel langsung aja. Iya, enggak apa-apa. Kalau gitu kita langsung lanjut ke materinya Kak Reta aja ya. Okay. Oh, sebelum itu sebentar, saya hampir kelupaan. Kita ada kuis dulu nih, karena seperti sebelum-sebelumnya kita juga ada hadiah. Kita ada hadiah yang kali ini disponsori oleh Empathic Living. Nah, kuisnya akan saya share di WA, linknya. Boleh diisi dulu ya, sebentar aja, sama seperti sebelumnya. Saya juga boleh ikut. Nggak perlu ya, Bu ya? Nanti kan ada hadiah sendiri. Kamu kok kembali manggil aku Ibu? Oh iya, Kak. Kan salah. Masih berani nggak kamu manggil aku Mbak? Jadi saya yang dibully ya, Kak ya? Biarin, hati-hati. Nanti Ya, kalau Kak Reta kan ada hadiahnya sendiri. Jadi nggak perlu ikut kuis yang ini ya. Ini kuisnya khusus untuk peserta. Supaya yang dapat hadiahnya nanti peserta dong. Oke, sudah saya share linknya. Boleh diisi dulu. Soalnya gampang. Yang kali ini, kalau yang kemarin kita soalnya tentang KMK ya. Kali ini kita lebih luas. Kita akan memberikan kuis tentang Universitas Airlangga. Oke. Ada yang sudah selesai mengisi kuisnya? Gampang kan ya kuisnya? Hanya 4 pertanyaan. Sambil ada sedikit pengetahuan, mungkin ada yang kurang tahu tentang Universitas Airlangga. Yang udah lulus-lulus nih. Oh ini udah lulus semua sih? Gak ada yang mahasiswa? Ada alumni semua. Tetangga lagi. Ada mahasiswa. Iya, ada yang pindah ke tetangga. Oke. Kalau gitu bisa dilanjutkan ke Kak Reta. Silakan Kak Reta. Kira-kira berapa lama? 1 jam? Saya harus bicara sekitar 30-40 menit. Nanti ingetin saya kalau saya udah mulai 30 menit. Habis itu kita ngobrol. Oke, siap. Silakan Kak Reta. Oke. Selamat malam semuanya. Kakak-kakak sepertinya banyak yang senior di sini. Agak mencemaskan juga sih nih ngomong sama orang-orang ini. Mengingat dulu waktu saya masih mahasiswa, mereka adalah bully waktu zaman dulu. Nggak bercanda. Gimana sih ini? Kok nggak keluar sih? Udah nampak. Udah keluar ya? Oke, sudah keluar. So, ini sudah full ya? Kelihatan kalau ini jadi full? Belum full. Perlu di slideshow kayaknya. Oh, belum. Iya, belum di slideshow. Udah. Oke, sip. Sudah slideshow. Belum kelihatan. Oke. Mungkin jeda ya. Karena kita ada jeda di antara kita. Wah, gila. Saya pengen santai ya. Iya. Karena
Pemirsahnya ini adalah senior-senior saya sebagian besar, tapi kalau kita nanti, jadi kita anggap ini sharing. Jadi saya mau bagi sedikit tentang apa yang saya pikirkan tentang gimana sih kita harus menghadapi pandemi ini, krisis di dalam pandemi. By the way, kita emang lagi dalam krisis apa enggak sih? Karena ada juga teman yang memang kita lagi krisis. Karena gue nggak kerasa. Kan saya tahunya saya di dalam rumah, di dalam kamar, apakah ini benar-benar krisis? Ya, kalau orang yang sakit. Tapi kalau saya, apakah saya mengalami krisis? Nah, saya mau menguraikan sedikit ide saya bahwa di dalam pandemi, kita ngalamin krisis, dan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah berubah. Menjadi adaptif sepertinya menjadi suatu pilihan untuk menjadi sehat mental. Makanya saya ini sharing tentang being resilient and adaptive during pandemic crisis. Yang bakal kita omongin, pertama-tama kita dalam krisis nggak sih? Terus apa sih respon orang di dalam krisis? Terus yang kedua juga kita ngomongin, kalau kita mengalami krisis, maka apa pilihannya? Apa yang harus kita lakukan? Saya menawarkan bagaimana kalau kita menjadi resilient. Dan memahami dengan menjadi resilient, kita sebenarnya mencapai apa. Lalu juga dalam upaya kita untuk menjadi resilient dan sehat mental, sepertinya kita harus mencari keseimbangan. Itu sesuatu yang sangat kita inginkan, bukan keseimbangan ya. Tawarannya adalah kita memahami cara kita menghadapi masalah atau coping. Dan saya juga punya ide kalau kita ngomongin tentang bagaimana memperkuat well-being kita dan menghadapi apa yang menurut saya akan menjadi new normal dalam perilaku manusia setelah pandemi atau dalam masa pandemi. Siap? Mari kita lakukan. So, are we in crisis? Siapa yang merasa saat ini merasa sedang krisis? Boleh tunjuk tangan mungkin? Kalau saya bisa melihat, kalau ada. Iya, bisa raise hand ya, ya, teman-teman. Bisa menggunakan fitur raise hand. Saya bisa merasakan Anda mengangkat tangan. Oke. So iya, menurut saya kita mengalami krisis. Bahwa kita bukan menjadi pasien kali ini, bukan berarti kita artinya tidak mengalami krisis. Kadang kalau orang juga punya yang namanya rasa bersalah menjadi orang yang bertahan hidup atau kehidupannya kok kayaknya baik-baik aja gitu. Atau tidak merasakan sama sekali sedang krisis. Jadi bertindak seakan-akan normal. Tapi sebenarnya ini adalah masa krisis karena pandemi ini berpengaruh bukan hanya pada level global, orang di luar kita, orang tetangga kita, tapi juga pada personal level. Ada perubahan rutin, ada kehilangan, dan terutama juga yang menjadi stres besar, sehingga ini menjadi suatu krisis adalah ketidakpastian. Kita nggak tahu kapan ini selesai, kita nggak tahu kapan vaksin bisa selesai, apakah itu juga akan menjadi satu penyelesaian masalah dari pandemi ini, kita belum tahu. Dan orang berhadapan dengan ketidaktahuan, ketidakjelasan, biasanya munculnya adalah reaktivitas meningkat, atau kita sebut sebagai stres. Dan yang juga cukup mencekam dan membuat orang banyak mengalami stres adalah ketika kita berjarak atau merasa terisolasi. Perlu dipahami pada beberapa budaya, isolasi sosial itu adalah hukuman berat. Hanya diberikan kalau orang itu benar-benar salah. Jadi seakan-akan ada orang yang merasa sangat terhukum karena tidak bisa mengalami koneksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya seperti biasanya. Jadi ini adalah sumber stres dan wajar untuk orang-orang pada saat ini mengalami hal ini, merasakan stres. Artinya kita bisa mengalami krisis. Dan pada saat krisis adalah normal untuk orang mengalami stres. Sekali lagi, jadi dalam situasi krisis, stres adalah normal. And it's okay. So, bagaimana orang merespon stres? Coba kita lihat grafiknya dulu. Di dalam grafik ini kalau kelihatan tuh ada garis biru dan garis merah. Mari kita lihat ke garis merah. Garis merah ini nunjukin respon fisiologis manusia. Jadi dari detak jantung, respiratory rate, nafas gitu ya. Kalau orang berada dalam fase siaga, dia akan terus memompa aktivitas tubuhnya untuk menjadi lebih cepat ya, dan terus menerus. Jadi seakan-akan orang selalu dalam keadaan waspada dan siap. Lama-kelamaan kalau itu terus terjadi, sebenarnya ini secara medis, psikologis juga kita sebut orang berada dalam situasi stres.
So menjadi terus-menerus waspada sebenarnya secara psikologis itu bukan suatu hal yang sehat. Karena pada saat tertentu adalah wajar kalau kita mulai turun. Karena artinya kita punya penyesuaian. Dan ini adalah harapannya. Ketika kita mulai beradaptasi, kita tidak selalu seperti orang waspada, seperti dalam kondisi siap berperang gitu ya. Karena itu akan melelahkan dan kita menjadi sangat lebih rentan terhadap dampak negatif stres. Harapannya kita tentu saja menuju ke garis biru. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Nah, ini yang harus kita tanya. Jadi kalau gitu, dalam berhadapan dengan stres di masa krisis ini, apa yang harus saya lakukan? How do I manage all the stress that I face right now? Sekali lagi, mantranya adalah stress is normal reaction in abnormal situation. This is abnormal situation. I think this is the closest. Kita ini kayaknya agak terdekat menuju apa ya ide tentang kiamat mungkin ya. Jadi kesannya kayak kita lagi di film nih. Jadi kadang-kala mengalami stres itu tidak apa-apa. Tapi memang kita juga perlu membedakan mana stres yang masuk akal, lumrah, alamiah, mana stres yang udah berlebihan atau di luar kontrol. Pada saat ini kita temukan stres yang menjadi di luar kontrol muncul dalam meningkatnya kasus depresi. Di Australia bahkan dibentuk tim kesehatan mental khusus secara nasional yang bekerja di tim provinsi, federal, state, untuk menarget orang-orang yang meningkat kasus depresinya, terutama juga berpengaruh pada tingkat bunuh diri. Di sini ada laki-laki mengalami rasa sedih, oke, itu berarti orang yang perlu kita temani karena bunuh diri pada laki-laki itu biasanya lebih berhasil. Ya. Jadi lebih banyak tingkat kematian yang dilakukan oleh laki-laki dengan bunuh diri dibanding perempuan. Kalau perempuan lebih banyak ke suicide attempts. Nanti kita diskusi kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Juga trauma, post-traumatic stress disorder, fobia. Pada beberapa orang juga mulai ketergantungan, baik zat maupun non-zat, zat seperti alkohol dan lain-lainnya, obat-obatan. Tapi juga ada keterikatan kepada benda, seperti gadget, internet, pornografi, atau judi game online, dan seterusnya. Ini sepertinya sudah menjadi indikasi bahwa stresnya sudah di luar batas. Di luar kontrol, maksud saya. Dan juga pada beberapa orang menunjukkan mungkin belum jadi gangguan mental, tapi hambatan dalam fungsi hidup sehari-hari, seperti kesulitan untuk tetap fokus dalam mengerjakan suatu hal, mudah gelisah, kesepian, sulit tidur, ada perubahan makan, terlalu banyak makan atau terlalu sedikit makan. Di kasus-kasus domestic violence atau KDRT juga sekarang meningkat karena orang terkukung di dalam rumah dan ada pola relasi yang buruk sehingga menyebabkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga kita lihat ada beberapa stigma sosial, terutama untuk orang-orang misalkan saat ini Chinese dianggap membawa virus gitu ya. Di Australia pun ada. Jadi ada beberapa stigma sosial yang juga mulai ada di masyarakat. Nah, kita perlu tahu cara membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal. Dan selain daripada itu, kita juga perlu tahu kita ini biasanya ngadepin stres seperti apa. Karena hampir mustahil kan kalau kita bisa hidup di dunia tanpa stres. Jadi yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memahami bagaimana cara kita menghadapi stres, mengelola stres. Nah, yang menarik adalah kita mengelola stres itu berbeda-beda. Nah, itu indahnya juga ya. Kalau kita bisa mengelola stres, kita bisa mencapai ini nih, namanya resilience. Resilient atau tangguhan, flourishing in the face of adversity. Jadi walaupun susah, tapi tetap bisa mekar, berkembang seperti pohon ini. Yang menarik adalah orang menjadi resilient hanya kalau dia mengalami krisis. Orang tidak akan menjadi tangguh kalau dia tidak mengalami masalah, persoalan, pergulatan, atau stres. Jadi, sepertinya stres ini tidak bisa dilihat dengan satu kacamata hindari. Tapi stres ini bisa dilihat juga sebagai cara kita untuk menjadi sesuatu. Entah mendapatkan nilai lebih, pengetahuan lebih, atau tumbuh menjadi pribadi yang baru. Kalau di Hindu, ada dewa yang merusak, lalu habis itu terjadi pertumbuhan. Idenya adalah orang yang tangguh, yang resilient ini adalah ketika dia bisa mengelola dinamika antara hal-hal yang kuat atau protective factor
Dan hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang kuat itu contohnya intelektual, kemampuan problem solving. Jadi dia menjadi lebih mampu menyelesaikan persoalannya. Hal-hal yang melemahkan, misalkan, oh dia orangnya karakteristiknya pencemas, gitu ya. Kepribadiannya mudah cemas. Nah, ini kadang-kadang membuat dia lebih suka down. Nah, yang menarik itu dinamis, tidak akan selalu. Kalau orang resilient, udah resilient dari anak muda sampai tua terus gitu, enggak juga. Bakal terjadi dinamika. Dan inilah yang membuat orang justru menjadi tangguh. Ide lama justru berpikir stres itu dihindari karena itu adalah sumber masalah. Stress will cause illness. Tapi ini udah old fashion, udah ditinggal. Yang kita pakai sekarang adalah justru krisis adalah celah kita untuk menjadi resilient. Justru krisis, stres ini perlu dipahami betul. Karena bisa saja dengan krisis kita mencapai kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Menurut World Health Organization, WHO, ada 4 komponen orang menjadi sehat mental. Pertama, dia adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari, coping skills. Yang kedua, dia mampu bekerja dan menghasilkan secara produktif. Ketiga, dia bisa mengaktualisasi dirinya, potensi dirinya. Yang keempat, berkontribusi ke dalam masyarakat. Kalau dilihat, 4 komponen dari kesehatan mental ini tidak ada yang bicara tentang gangguan mental atau penyakit mental. Artinya, orang yang sehat mental bukan persoalan dia punya penyakit atau tidak, tapi apakah dia sungguh-sungguh bisa menyelesaikan persoalannya sampai berkontribusi ke masyarakatnya. Ini menjadi satu bahan pertimbangan gitu. Jadi bahwa kita nggak sakit mental, kita nggak depresi, belum tentu kita sehat mental. So gimana caranya kita sehat mental? Saya suka idenya dari Keys ini. Bapak Keys, dia bilang, oh ada dual continuum model. Kita kalau mau lihat orang sehat mental, nggak cukup cuma dilihat dia punya penyakit atau nggak punya penyakit. No mental illness atau punya mental illness. Itu yang horizontal line. Tapi juga kita harus lihat vertical line-nya. Vertical line-nya, hidupnya flourishing nggak? Hidupnya bagus nggak? Dia punya kekuatan karakter nggak? Dia bisa mengoptimalisasi hidupnya nggak? Atau dia tidak bisa. Dia hidupnya poor dalam mental health atau mental strength-nya. Itu languishing life. Nah, dari 4 kuadran ini, kalau dilihat, ini tahun 2012, apa kalau nggak salah penelitiannya, sebaran manusia itu hidup, ternyata orang yang nggak punya penyakit mental dan sehat mentalnya, paling cuma sekitar 17%. Sisanya di mana? Sisanya sebarannya di sini. Jadi menurut saya juga adanya di daerah sini nih. Karena kadang-kadang punya persoalan, kadang-kadang enggak gitu ya. Belum sih punya penyakit mental, atau nggak tahu juga ya. Tapi menarik sih menurut saya, artinya ada celah bagaimana kita bisa mengupayakan kesehatan mental. Bahkan untuk orang yang punya gangguan mental pun, misalkan autisme, ADHD, depresi pun pada titik tertentu, kita tetap bisa mengupayakan mereka punya flourishing life atau optimal mental health. Idenya dari gambar ini kalau dilihat gimana caranya kita bisa resilient menghadapi, melampaui yang hitam-hitam ini di belakang untuk menuju suatu hal yang lebih cerah, ya, untuk mendapatkan kesehatan mental ini. Salah satu caranya adalah coping. Saya mau ngomong coping biasanya disebut sebagai pengelolaan stres gitu ya. Jadi ngelola stres itu apa sih? Dasarnya idenya seperti ini, bikin kayak timbangan. Idenya kalau kita hidupnya seimbang, balance antara resource yang kita punya dengan demand, resource itu artinya dari dalam kita ya, atau mungkin juga dari lingkungan dalam kita mengelola hidup kita sehari-hari, dan demand itu tuntutan, apa tugas-tugas yang harus kita kerjain. Kalau balance, itu bagus. Tapi kadang-kala hidup tidak selalu sama, hidup bisa bergerak. Ada saatnya ketika resource kita, di bagian kiri ini yang biru nih, resource kita lebih besar daripada persoalan yang kita kerjain. Oh enak, nyantai, hidup lagi santai. Tapi ada kalanya juga beban hidup lebih besar daripada resource yang bisa kita hadirkan pada saat itu. Misalkan lagi banyak tugas, lagi banyak kerjaan, dan lain-lain yang membuat kita menjadi lebih stres. Ini normal. Dan hidup akan bergerak di antara kedua ini. Idealnya, kita lama-lama beradaptasi.
bahwa itu terjadi perubahan, ya nggak apa-apa. Idenya ketika kita menjadi lebih seimbang, mungkin adalah ketika kita lebih smooth ya, lebih santai, lebih lancar, lebih cepat menyeimbangkan situasi. Bukan berarti kita akan selalu bagus, tapi kita kalaupun punya masalah, kita lebih santai mengembalikan situasi seperti yang kita inginkan atau kita butuhkan. Karena menurut saya menghindari stres itu menghabiskan mental energi, menghabiskan fokus dan malah capek ya. Ada slogan akhir-akhir ini disebut kita harus bahagia. Gitu. Gimana caranya bahagia? Kalau baru aja dikena PHK, uang habis ya. Menurut saya itu agak sulit untuk melompat sejauh itu. Mungkin ada titik tertentu kita bisa ngomong kalau kita stres, it's okay, nggak apa-apa. Karena stres itu mungkin perlu dilihat, dipahamin kenapa dia hadir, dan dia tuh nunjukin apa sih yang harus kita selesain. Jadi stres ini bisa nunjukin kita jalan kita untuk memahami apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan kalau gitu kita harus kemana nih sekarang dengan stres ini. Stres ini bakal nunjukin kalau kita ajak dia bicara, kita pahami dia. Jadi apa goal kita yang harus kita kerjain sekarang? Mungkin kita justru malah muncul ide-ide kreatif dan membawa kita untuk menuju ke sana. Sebagai contoh, saya punya teman, dia tuh punya travel agent. Laris sih sebenarnya. Apalagi yang pergi ke umroh gitu. Nah, kena pandemi ini, habis dia, karena tidak ada sama sekali perjalanan yang bisa berjalan. Kemungkinan ada beberapa yang mati uang modalnya. Di dalam stres itu, kalau dia diam, dia mungkin semakin terpuruk ya. Tapi anak ini kan karena dia suka jalan, dia suka cari kuliner gitu. Jadi taste bud-nya itu, lidahnya udah jalan deh tentang makanan enak. Akhirnya mereka memutuskan untuk jualan makanan. Jadi mereka jualan ayam dengan berbagai bumbu, diposting di Facebook dan dijualnya pakai Gojek gitu ya. Jadi orang pesan jual. Dan ini menjadi menarik bahwa mereka justru menghasilkan suatu ide kreatif melampaui kesulitan mereka. Dimulai mungkin dengan memahami stres mereka. Jadi kita nggak harus menghindari stres, make stress works for you. So, gimana kita menghadapi stres? Nah, mungkin kita bisa lihat cara kita selama ini menghadapi stres. Ini kalau nge-stop, di mana stop share. Just a sec, and I will share this. Bagaimana, semua masih hidup atau ada kesulitan untuk bernafas? Hidup. Masih hidup. Oke. So, buat yang udah nyatet nggak silakan gitu ya. Tapi kalau yang belum, ayo kita lihat yuk satu-satu nih. Pertama-tama, ini kelihatan nggak nih? Mbak Astrid kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Atau Stefani kelihatan nggak udah? Udah. Oke. Pertama-tama untuk memahami gaya atau coping stress kita. Ya. Dari 1 sampai 4, saya tidak pernah melakukan hal ini sama sekali. Sampai 4, saya sangat sering melakukan hal ini. Ada 10 pernyataan di bawahnya yang perlu kita cantolkan angka. Jadi kalau 1 tuh antara 1 sampai 4 apa, 2, 1 sampai 4 apa, gitu. Apakah bisa dipahami? Stefani atau Mbak Astrid, apa bisa dipahami? Bisa. Okay. Ini kebiasaannya. Bisa. Settingan dosen ya, kerja udah 16 tahun, jadi bagaimana bisanya cuma begini ya kalau ngomongnya. Jadi silakan diisi, saya kasih waktu biar cepat aja 5 menit ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di ini kan ya, di mana tuh? Di discussion ya? Ya, di chat bisa. Di chat. Ya, bisa ditulis di chat room. Aduh, Mas Edwin, janganlah gelisah hatimu, percaya pada Allah. Wow.
Emang Mas Edwin ini semakin dia bertambah usia semakin bijaksana sepertinya. Luar biasa. Sorry Mbak, ya ini kita omongin sekarang nih kuesionernya. Nanti aku bahas itu skornya apa. Hai Mbak Sylvie. Hai Reta. Hai. Sebentar ya, saya mengunyah. Silahkan. Saya juga maksudnya kuesionermu. Mengunyah kuesioner. Oke. Apakah sebagian besar sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bisa lebih cepat. Karena ada bagian kedua. Ini 10 bagian pertama ya, Mbak? Halo? Ya. Iya. Ya, betul, Mas. Iya. Oke, Ya. sebentar. 2 menit. Nah. 2 menit lagi. Oke, silakan. Ini ada reverse itemnya nggak ya? Enggak. Saya bikin mudah. Nanti ribet nge-scoringnya. Jadi nggak tak reverse, tak rubah kabeh satu arah. Terus kayak tok moto saja nih. Cuman 2 konstrak ukur. Iya, psikometri. Dasar. Lucu juga ya ketemu ini. Orang-orang ini, padahal kita mah jarang ya ketemuannya. Jadi kita harus punya ngalamin pandemi dulu ya, baru bisa melakukan hal ini bersama ya. Memang. Ada yang belum selesai? Saya biasanya nanya gitu ke kelas saya. Ada yang belum selesai? Angkat tangannya, Nana. Saya Bu belum. Ini diskusi. Saya tanya, Mbak. Ini kan saya nggak sempat nulis semua. Saya cuma Excel aja nomor 1 sampai 10, nomornya 0, 2, 3, 1 nggak apa-apa ya? Ya, 1 apa, 2 apa. Yuk, ya, langsung scoring 4 gitu ya, nggak apa-apa ya? Oke. Enggak, soalnya tadi sempat koneksinya putus, jadi... Wes dihitung skornya aja, nanti kita ngitung skor. Oh, di jumlah, oke, baik. Edwin di Baik, Edwin serius, hitungnya satu-satu, Win. Yo nggak gue Excel, Mbak, pakai Excel. Lagi yang sudah. Excel, data. Jangan gelisah, Win, jangan gelisah, eling, Win. Ora, iki loh, santai. Data. Aduh. Sudah serius kok. Oh, serius. Wong-wong iku lah dulu kalau ketawa-ketawa keras banget itu. Sampai sekarang. Sampai Santai, Win. sekarang. Win, perlu kalkulator nggak, Win? Oh, no, Oke, Excel bagian siap. sudah selesai, ya kita mulai skor. Tip Ya. untuk pernyataan 1 dengan 5 itu dibuat kumulatif skor 1. Sedangkan pernyataan 6 sampai dengan 10 itu jadi 1 kumulatif skor. Jadi ada 2 skor. Skor 1 sampai dengan 5 dan skor 6 dan 10. Kumulatifkan. Kumulatifkan itu apa ya? Jumlahkan. Oh, jadi sebentar, boleh tanya, Mbak? Nggak dengar Ya. suaranya. Oh, nggak jelas ya? Ini umpama nomor 1, skornya 2. Nomor 2 semua dijumlah sampai ke bawah sampai 10 ya? Betul. Oke, dah. Jadi misalkan kalau 1, 2, nomor 2, 3 dijumlahkan. Oke? Setelah dijumlahkan berarti nanti masing-masing punya 2 skor. Sudah semua? Diulang dong, Oke, Bu. berikutnya. Bingung, Bu. Nah, itu scoringnya nggak kelihatan. Pit. Gimana, Mbak? Scoringnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi untuk nomor 1 sampai dengan 5 harusnya skornya antara 4 sampai dengan 20. Oke.
Dan skor pernyataan 6 sampai dengan 10 juga sama. Skornya range-nya antara 4 sampai dengan 20. Santai. Sip. Oke. Itu coping strategy. Nah, berikutnya yuk kita lihat yang resilient. Oke. Kalau tadi skalanya 1 sampai dengan 4, ini 1 sampai dengan 5. Jadi dari 1, oh this is not me. Ini sama sekali bukan saya. Sampai ke 5, ini gue banget. Berarti saya sangat sering melakukan hal ini. Hanya 4 item aja, 4 pernyataan. Jadi seberapa banyak item-item ini menggambarkan diri kita sehari-hari. 1, saya mencari cara-cara baru atau kreatif untuk merubah situasi sulit yang tengah saya hadapi. 2, apapun yang terjadi, saya percaya selalu dapat mengendalikan reaksi diri saya atas apa yang saya hadapi. So I can control myself. Sampai ke 4. Dikasih nomor sama angkanya saja cukup. Saya kasih waktu 2 menit aja ini. Idenya adalah memang nggak usah terlalu mikir panjang-panjang memang. Jadi yang respon awal, biasanya respon lebih jujur, kue jujur. Apa sih? Aduh, di masa seperti ini bersin itu bikin orang cemas ya. Kalau di Zoom bersihnya nggak apa-apa lah. Oh, kita nggak apa-apa ya. Bukan aerosol. Baik. Jika sudah selesai, dari 4 pernyataan ini, jumlahkan skor totalnya. Jadi, skor totalnya antara 5 sampai dengan 20. Maksudnya skor range-nya antara 5 sampai dengan 20. Kok 5? Sorry, 4 sampai dengan 20. Udah. Oke. Ada yang belum? Baik, kalau sudah, kita kembali ke PowerPoint. Oh, just a sec. Yang barusan kita kerjain adalah, apakah sudah kelihatan lagi PowerPoint-nya? Belum. Sudah. Belum. Oke. Ya. Yang baru saja kita kerjakan adalah skala. Saya lupa ya namanya apa ini, tapi skala yang sering dipakai juga kok. Kalau kita mau mengukur gaya coping skill, gaya pengelolaan stres kita kayak apa sih? Gitu. Jadi nomor 1 sampai dengan 5 itu adalah gaya pengelolaan masalah yang lebih ke sifatnya emosional. Jadi kita merubah cara kita merasa atau berpikir tentang stres. Kita nggak langsung nyelesain masalah, tapi merubah cara kita mendekati masalah. Ini disebut sebagai emotional focus coping. 6 sampai 10 ini adalah solution focus coping. Jadi orang yang kalau berhadapan dengan masalah langsung pengen menyelesaikan gitu. Jadi kayak paku ditutuk-tuk-tuk biar sampai selesai gitu. Nah, yang satunya lagi itu tentang resilience. Saya ambil pendeknya aja, sebenarnya skalanya bisa lebih panjang. Tapi secara umum menggambarkan biasanya kita berhadapan dengan masalah itu lebih siap merubah diri nggak, atau lebih punya cara-cara menyelesaikan masalah nggak. Nah ini yang biasanya jadi indikasi kita relatif sudah resilient atau belum. Ini juga dari skala yang banyak dipakai. So hasilnya, kalau scoringnya sudah dapat, ada kemungkinan skornya ada 2 kan ya, yang emotional coping sama yang solution coping. Kalau skornya rendah, di bawah 7, artinya ini bukan sesuatu cara coping yang sering dipakai sehari-hari. Jadi misalkan emotional copingnya di bawah 7, oh berarti jarang menggunakan emotional coping.
Kalau antara 8 sampai 15 sedang, sering-sering dipakai. Tapi kalau 16 sampai 20 artinya itu adalah main coping style. Jadi yang dominan, sering dipakai. Menurut saya yang menarik adalah melihat perbedaan antara emotional coping sama solution coping. Semuanya sudah mendapatkan skor totalnya? Ada yang kelihatan bahwa lebih dominan satu daripada yang lain? Ada yang lebih tinggi skornya dibanding yang lain? Misalkan solution coping-nya lebih tinggi daripada emotional coping-nya? Ya, itu wajar. Berarti kita punya satu gaya pengelolaan masalah yang lebih sering bakal kita pakai. Tapi ada kemungkinan juga dua-duanya sama tingginya. Jadi sama-sama 8 misalkan, atau sama-sama 10. Artinya kita menggunakan kedua-duanya. Itu juga masuk akal. Untuk resilient scale, kalau kita punya skor 4-13, ini tergolong rendah. 14-16 rata-rata. Nah, di atas 17 dianggap lebih resilient. Ini bukan kartu mati ya, atau penentu apakah kita sudah resilient apa enggak. Ini baru cuman cara kita familiar aja dengan apa sih ini gitu. Tapi mungkin jadi bahan pertimbangan kalau kita cenderung belum terbiasa berhadapan dengan stres, dengan merubah diri kita, menyesuaikan diri kita dengan situasi yang baru. Ada kemungkinan kita perlu juga berusaha untuk lebih adaptif gitu. Oke, so apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini atau diskusi? Sudah ya berarti kriterianya atau kelewatan ya? Sebenarnya masih ada. Ada waktu 3 menit. Oke, boleh nanya nggak? Boleh. Itu kan yang coping kan kasih. Yang coping kan ada 2 bagian, emotional sama solution. Jadi yang nilaiku yang 1-5 itu totalnya 18, yang 6-10 16. Artinya apa itu? Aku bingung. Jadi nggak gitu. Berarti dua-duanya sama-sama sering dipakai. Dua-duanya dominan dipakai. Jadi apa? Tidak ada satu yang lebih tergolong di atas 16 soalnya ya, dua-duanya. Berarti ya, itu aku emosional? Atau? Bukan. Nanti habis ini ya, saya sampaikan kalau gitu artinya apa. Oke, sip. Berarti tapi Mbak pakai dua-duanya. So, coping skill mana yang dipakai? Solution focus atau emotional focus? We can use both actually, and we can use one of them as our predominant one, sebagai cara yang paling sering kita pakai. Nggak apa-apa. Atau dua-duanya pakai juga nggak apa-apa. Karena setiap masalah yang kita hadapi, bentuk, modelnya, periodenya, berapa lama kita alamin itu beda-beda. Ada yang bisa cepat selesai, ada juga yang dilihat dulu, ya diemek-emek, ditemenin, dilihat, atau mungkin harus dipeluk, karena kita harus hidup sama masalah itu sepanjang hidup kita. So, ada kalanya emotional focus adalah yang kita butuhkan. Tapi butuh juga solution focus. Jadi seiring dengan perkembangan pengalaman kita, ada kemungkinan kita akan menggunakan kedua ini. Tapi ada juga orang akan punya satu yang akan lebih dipakai dibanding yang lain. Keduanya tidak ada satu yang paling lebih atau tidak, enggak. Ini adalah cara-cara yang biasa orang lakukan. Jadi solution focus dari selesaikan masalah, minta nasihat, lalu selesaikan masalah. Atau ketika berhadapan dengan masalah, berusaha mencari makna atau pengalaman atau nilai atau apa sih, ada pertumbuhan pribadi nggak dari sini. Jadi berusaha membuat apa yang dia lakukan itu menjadi bermakna. Itu adalah khasnya orang yang coping skill-nya adalah solution focus. Ada juga emotion focus. Udah kita pasrah dulu, kita berdoa dulu. Coba dirubah cara berpikirnya, nggak usah terlalu sedih atau nggak terlalu marah, ya stoik gitu. Atau tunda dulu menyelesaikan masalah, tenangkan diri dulu, baru selesaikan masalah. Ini adalah biasanya contoh orang yang lebih ke emotional focus. Sering kita mungkin punya makna konotatif terhadap emosional ini ya, seakan-akan emosional itu adalah negatif, enggak. Pada titik tertentu kita juga perlu menggunakan emotional focus coping. Dan kedua hal ini bisa kita gunakan ketika kita menghadapi krisis pada saat ini.
menghadapi ketidakpastian, nggak mungkin kita solution focus pada saat ini. Kecuali kita adalah pembuat vaksin. Tapi mungkin kita akan menyesuaikan diri, belajar menghadapi ketidakpastian dan hidup bersama ketidakpastian. Maka emotion focus coping menjadi satu hal yang perlu kita pelajari. Dan seiring dengan perkembangan, saya juga ya masih berkembang, masih berusaha belajar, kita akan jadi lebih bisa menggunakan sumber-sumber kemampuan coping skill kita untuk berhadapan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Harapannya demikian. Tapi kalau ada di dalam pandemi ini yang bisa saya sampaikan, yang akan menjadi lebih membantu kita mengalami kesehatan mental, satu, pembuatan rutin. Kalau saya bekerja dengan orang-orang yang mengalami trauma, biasanya ini adalah yang akan saya utamakan. Karena kita ini adalah makhluk yang terbiasa punya rutin. Ketika rutin kita rusak, itu menimbulkan stres yang luar biasa, dan tubuh kita akan bereaksi terhadap perubahan tersebut. Maka baik kalau kita menciptakan rutin atau membuat kembali rutin yang sudah rusak. Misalkan pola tidur, karena pada saat pandemi gini kita bisa tidur kapanpun, bangun kapanpun misalkan ya, kecuali punya rapat pagi-pagi. Tapi usahakan punya pola tidur yang rutin. Kapan waktu tidur, kapan bangun tidur. Paling tidak diupayakan, walaupun tidak bisa selalu terus stabil. Makan juga perlu dibuat rutinnya, dan usahakan makanan yang sehat. Bagaimana kita mengakses gadget atau internet dan yang lainnya itu pun juga punya rutin. Kapan waktu produktif, kapan kita harus bergerak. Usahakan kita punya rutin. Karena dengan rutin kita jadi tahu apa yang harus kita antisipasi dalam satu hari. Apa yang harus kita lakukan. Dan itu memberikan rasa relax, rasa lebih tenang. Kalau di dalam pandemi ini, rutin kita berubah dan kita tidak punya jadwal atau rutin yang baru, kemungkinan kita jadi lebih sulit berhadapan dengan krisis ini. Yang kedua juga berhadapan dengan masa pandemi ini, ada beberapa cara kita, upaya kita untuk mencapai tujuan kita ini akan berubah. Mungkin nggak bisa langsung seperti biasanya kita dapetin target-target kerja kita, target belajar atau apa. Nah ini kita bisa susun jadi proxy goals atau tujuan-tujuan yang lebih kecil, yang lebih masuk akal dan lebih bisa kita capai, supaya kita dalam satu hari punya tick gitu. I've done this, saya udah ngerjain ini. Dan itu kalau kita udah kerjain satu, good job Margareta, atau ya lumayan. Oke, kita kalau gitu habis ini makan singkong misalkan kayak gitu. Jadi membantu kita juga punya keberhasilan dan perasaan relief bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Karena kalau tidak ada checklist, kita jadi seperti tidak punya arah apa yang harus kita lakukan, ya, dan akhirnya goal yang tinggi itu kayaknya jauh gitu, nggak bakal tercapai, dan kita jadi makin terpuruk bahwa kita seakan-akan tidak melakukan apapun dalam waktu satu hari. Kalau soal well-being, saya nanti punya buku, saya bisa share, saya juga dapat nih, ini adalah a group of people yang pengen membuat makna di dalam kehadiran mereka di masa krisis ini. Mereka bikin buku apa ini namanya ya, buku hidup ya, buku yang unik tentang gimana kita bisa menjaga well-being kita pada masa krisis. Dan well-being itu bukan cuma physical dan social, emosional, tapi juga intelektual. Bagaimana kita bisa menstimulasi diri kita, melakukan hal-hal kreatif, hobi gitu ya, dan berbagi kepada komunitas. Bagaimana kita bisa menggunakan talenta kita untuk memperkuat well-being occupational kita atau kerja kita. Nah, hal-hal ini ada di buku ini. Mereka pengen berbagi kepada masyarakat, dan saya rasa ini juga jadi contoh baik, dan kita bisa belajar dari buku ini. Saya percaya bahwa kita tetap emang harus berusaha untuk menjaga well-being kita. Di dalam krisis ini kita sadar bahwa nggak cukup cuman nggak sakit fisik gitu ya, tapi ketika kita merasa sendirian, merasa tidak bahagia, hidup pun jadi sengsara, jadi nggak enak. Kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah hal yang sama-sama yang perlu kita perjuangkan. Mungkin ini dulu, saya sebenarnya masih ada materi tentang new normal, tapi saya lihat aja diskusi nanti kalau ada pertanyaan baru kita ke arah sana. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Stephanie. Oke, terima kasih Kak Reta materinya. Nanti izin ya Kak ya, supaya materinya bisa di-share ke peserta, boleh? Boleh. Oke, karena materinya menarik sekali. Iya, oke. Nah, ini tadi yang pertama sudah ada Kak Dani ya yang bertanya ya. Kak Dani sudah terjawab ya.
Karena tadi sudah sempat dijawab sama Kak Reta juga. Jadi, apa sudah terjawab Kak Dani? Yang tadi intinya keseimbangan sudah apa antara emosional dan Kak Dani solution focus sudah itu ya. terjawab. Iya, dan Iya. solution focus. Cuman saya Jadi nggak tahu badannya ini apa sama-sama sering dipakai keduanya ini. Menurut saya itu adalah kekuatan. Oke, sudah terjawab ya Kak Dani. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Masih berhubungan dengan tes yang tadi nih Kak Reta. Nah, sebenarnya apakah ada hubungan sih antara tes 1 dan tes kedua? Apakah mungkin tes 1 nilainya tinggi dan tes kedua nilainya average? Sebenarnya bisa punya hubungan, tapi ini loose, apa istilahnya, nggak secara langsung. Kita bilang hubungannya bukan hubungan langsung. Karena yang membuat kita resilient pun adalah dinamika. Yang saya ukur sekarang, nanti saya ukur lagi beberapa waktu saat kemudian, kalau terjadi perubahan dalam hidup, jawabannya akan berbeda. Khasnya tes psikologi itu seperti itu sebenarnya. Dia bergerak, cuma menangkap pada kesan pada satu waktu, nyep gitu. Tapi menarik memang, apakah resiliensi berkaitan dengan coping? Asumsinya iya. Jadi orang-orang yang mampu menyelesaikan persoalannya secara efektif, baik menggunakan solution focus coping atau emotional focus coping, akan menjadi orang-orang yang lebih rendah masalahnya, karena dia bisa selesaiin. Dan orang-orang yang stresnya lebih rendah ditemukan memang lebih sehat mental, lebih resilient. Tapi tentu saja banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ini adalah alat yang saya sederhanakan sekali, hanya untuk membantu kita memahami. Untuk detailnya, mungkin kita perlu alat yang lebih kuat lagi untuk melihat. Untuk saat ini, skornya ini dipahami saja dulu untuk, oh saya kayak begini ya. Nah, nanti berikutnya, ini justru harus menimbulkan pertanyaan. Jadi saya tuh sebenarnya kayak gimana ya? Saya coping, bener nggak sih saya pakai cuma solution focus coping aja? Saya belum mengelola emosi saya dalam berhadapan dengan orang yang saya nggak suka, misalkan. Nah, itu mungkin saya perlu olah. Anggap aja itu sebagai tanda. Gitu. Berikutnya, dicari lagi. Oke, jadi barusan ini yang pertanyaan barusan itu adalah pertanyaan dari Mas Dodot. Jadi kalau gitu. jawabannya itu sebenarnya bukan kartu mati ya Kak ya. Jadi maksudnya bukan, dalam satu tidak waktu mati. bisa jawabannya itu, oke. Berarti masih bisa dinamis ya. Oh ya. Saya membayangkan justru hidup tuh nggak enak kalau resilient terus, maksudnya tinggi terus. Kesannya kayak nggak ada tantangan ya. Kayak di Jerman ya hidup ya, begitu rata. Gitu ya Mas ya, ketawa lagi. Oke, ada lagi diskusi? Oke, dari Mas Dodot sudah menjawab ya Mas ya, sudah dijawab oleh Kak Reta. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Mas Oni. Nah ini pertanyaannya studi kasus nih, Kak. Jadi pertanyaannya dari Mas Oni ini, saya bacakan ya. Bagaimana mendampingi orang pekerja seni yang jobless karena pandemi? Dia memang sudah merubah atau menemukan bisnis baru seperti kuliner, tapi saat disinggung sedikit emosinya meluap-luap. Nah, jadi dia pekerja seni tapi jobless, terus akhirnya berpindah ya, menemukan bisnis baru seperti kuliner. Tapi saat disinggung sedikit itu emosinya mudah meluap. Nah, apakah itu ya karena jobless-nya atau gimana? Dan mendampinginya bagaimana? Mendampingi ya. Tega amat sih pertanyaannya tuh yang kompleks kayak gitu. Mana sih Mas Ontong ya? Nah. Mas Oni, silakan Mas Oni. Mas Oni, pertanyaannya ini agak perlu dipahami ya. Kamu ngerjain amat sih Mas. Ini kan kita harusnya nyantai-nyantai Mas. Terlalu kamu. Nggak cukup kamu. Tapi menarik. Oke, mungkin saya pakai PowerPoint saya. Untungnya ada dikit. Ya. Bentar ya. Sorry. Kadangkala nggak gampang sih berubah. Bukan kadang, sering ya. Nggak gampang ya untuk berubah. Saya mencoba share ini. Apakah terlihat? Tolong kabarin saya. Sudah terlihat. Okay. Kadang kita tuh nggak merasa, aduh,
berubah nggak gampang, susah pasti. Kita naruh itu tinggi gitu kesannya berubah. Tapi coba ya kalau kita pikir-pikir ya, kita tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang udah menjadi semi tua atau sudah tua, ya. Kita bukannya udah berubah. Dari dulu, zaman dulu kita mah masih pakai tulis surat, wesel gitu, berubah jadi ke wartel, berubah sampai harus menguasai Word. Ada zaman dulu DOS dulu kali ya. Sampai sekarang ke internet, bukankah kita juga berubah? Jadi dunia berubah, kita berubah, itu hal yang alamiah. Tapi kalau kita tidak siap mau berubah atau melihat diri kita berubah, emang menjadi rasanya lebih sulit karena kita belum menerima, belum accept. Nggak gampang, emang siapa juga yang bilang gampang. Tapi mungkin kalau teman ini bisa diajak untuk, hey, ya, shit happens and you need to change and it's okay. Kalau kita bisa ajak dia ngomong itu pada titik masuk ke hati dia, mungkin dia akan jadi lebih rileks melihat perubahan ini. Mungkin dia akhirnya bisa melihat bahwa berkarya itu bukan hanya dalam seni musik atau seni lukis yang selama ini bisa dia lakukan. Karya ini pun juga bisa dalam ngumek-ngumek makanan, dikasih bumbu, sampai bikin orang nyengir, enak makanan kamu, itu pun adalah kreasi seni mungkin. Tapi dimulai dengan menerima bahwa kita berubah seiring dengan sekeliling kita berubah, dan perubahan itu biasa. Kalau kita kasih momok berubah itu negatif atau sulit gitu ya, aduh aku seniman, saya kok jadi tukang masak, nggak enak. Tapi kalau kita ngeliat, oh berubah ya, oke. It's okay. Nanti mungkin gue gagal dikit, tapi nggak apa-apa deh ya. Ya, accept dulu deh pertama-tama. Kalau saya bisa accept, maka saya berikutnya bisa melakukan act. I can do it. Kalau sudah bisa melakukannya, mungkin, then I can adapt. Nah, jadi apa yang saya sudah lakukan, perubahan ini akan saya masukkan dalam pola hidup saya yang baru. Menjadi pola hidup yang saya peluk, akhirnya menjadi bagian dari hidup saya. Sekarang kan kita susah ya, balik lagi ke wesel, kalau udah tahu cara transfer uang pakai online, karena kita sudah adapt, karena kita sudah pakai itu di dalam bagian hidup kita. Tapi ini tidak mudah, sekali lagi. Ya iya sih, nggak mudah gitu aja sih, Mas. Berikutnya, kamu aja yang mikir ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Bentar, apa sudah menjawab, Mas? Oh gitu ya, ditanya ya? Iya dong. Feedback-nya. Tapi saya Gimana, jadi, oh iya, Mas Oni belum menjawab nih. Udah jelas ya berarti Mas Oni. Jelas Mbak, ya. Wah. Halo Reta, terima kasih ya. Halo Mas, yuk, thank you. Oke, Kak Reta, tapi saya jadi terpikir nih, karena kan tadi awalnya accept ya, harusnya seseorang itu accept dengan kondisi yang terjadi, bahwa bekerja tidak harus dengan seni, tapi bisa dengan yang lain. Nah, apa ada faktor internal yang mempengaruhi seseorang itu bisa mudah atau enggak accept dengan keadaannya dia yang itu gitu? Maksudnya faktor internal yang bermain itu apa? Ya, di dalam psikologi kita kenal namanya istilahnya kepribadian. Jadi suatu karakter, serangkaian pola pikir, rasa, dan tindakan yang cenderung menetap dan dilakukan berulang-ulang ketika orang berhadapan dengan satu situasi, baik mental maupun situasi eksternal. Kecenderungan yang kepribadian tetap. Dan salah satu karakter kepribadian adalah dari Big Five, sifat manusia yang general kita bisa ukur, namanya openness to experience, jadi terbuka apa enggak sama hal-hal baru. Nah, ini orang-orang yang cenderung rendah keterbukaannya terhadap hal baru biasanya memang lebih sulit berubah. Ini kenapa bisa kayak gitu? Ya, kepribadian khas, satu genetik ya. You are born with it. What you can do? You got it in your body. Dan yang kedua adalah hasil pola lingkungan. Bagaimana lingkungan selama ini mungkin cenderung stabil, statis, jadi dia nyaman dengan cara yang sama, tidak mengalami banyak perubahan atau tuntutan untuk berhadapan dengan perubahan, sehingga perubahan menjadi suatu hal yang mengancam. Nah, mungkin ini perlu dipertimbangkan ulang bahwa kepribadian itu yang sehat, bukan kepribadian yang kaku. Justru kalau terlalu kaku, gangguan kepribadian. Secara khas, gangguan kepribadian adalah ketika karakter kepribadian itu menjadi sangat tidak fleksibel. Cuman gitu aja. Jadi,
ya luas sedikit. Saya juga masih belajar kok, karena saya juga orangnya cenderung tertentu lah. And it's okay. Oke, ya terima kasih Kak Reta. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi. Iya, ada dari Kak Edwin, ada dari sebentar, ada dari Kak Yus, ada dari juga Mas Anton Iwan. Nah, mohon maaf tapi untuk Kak Edwin sama Kak Yus, saya lompat sedikit ya, karena kayaknya pertanyaan Kak Iwan ini berkaitan sama yang sebelumnya dibahas tentang accepting. Apakah menerima perubahan itu hanya seolah menerima, tapi sebenarnya tidak sampai act, atau act-nya itu tidak ada. Jadi fake kali ya, atau gimana ya itu Kak? Idealnya kalau kita berubah itu bukan cuma pada saat menerima, tapi sampai ke integrasi di dalam hidup kita. Istilahnya sampai ke behavior. Karena menerima itu kan masih level kognitif afektif, dipikir sama dirasa. Tapi sampai ke perilakunya keluar, idealnya demikian. Tapi kita juga paham bahwa banyak faktor yang membuat sampai muncul untuk ke perilaku menerima atau melakukannya. Berdasarkan penelitian tapi, yang kuncinya pertama-tama supaya sampai bisa melakukan itu justru menerima dulu. Penelitian di penderita kanker ya. Sampai orang bisa mau turut dalam rejim terapi kanker, perawatan kanker, itu kan penderitaan ya. Apa sih namanya? Obat kanker itu yang kemoterapi. Itu nggak enak banget. Itu butuh kekuatan energi untuk melakukannya. Kalau ditemukan penderita kanker yang belum menerima bahwa dia mengalami kanker, lebih rendah tingkat kepatuhannya untuk mengikuti seluruh rangkaian terapi. Jadi sebelum menjadi act, perlu acceptance. Dan sebelum terintegrasi menjadi adaptation, you still need to follow acceptance, act. Dikeluarkan dulu perilakunya. Dan perilaku ini pun sampai terus dipeluk, dipakai jadi bagian hidup, harus istilahnya membuahkan hasil. Istilahnya kalau kita belajar, hasil belajarnya itu bermanfaat nggak sama kita. Kalau nggak bermanfaat, ya perilaku ini dibuang aja. Ngapain dipakai lagi, diterusin. Kalau kita belajar minum obat, dibuatnya pahit, terus juga obatnya nggak bikin kita sembuh, ngapain minum obat terus? Tidak akan terjadi adaptasi. Sama juga, perubahan ini membuahkan sesuatu hal yang positif nggak dalam diri kita? Kalau iya, kita akan lebih termotivasi untuk membawanya terus sampai menjadi bagian hidup kita. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu ini membuahkan hal yang positif? Ya tentu saja kita harus melihat dampaknya pada hidup kita. Dan dengan sikap terbuka juga. Karena kalau kita, pokoknya jelek, ya nggak bakal kelihatan hal bagusnya. Dan saya rasa dengan kesiapan, dengan terbuka hati, kita tahu kok sebenarnya apakah yang perubahan yang kita lakukan ini penting atau tidak penting, perlu atau nggak perlu berpura-pura juga kelihatan bagus. Tapi it feels good, nggak feels right, nggak. Kalau iya, ya lakukan terus sampai ini menjadi bagian dari hidup kita kelak. Oke, berarti kalau nggak salah, saya tangkapnya pertama harus mulai dari diri, mau open mind sama open heart gitu ya Kak. Acceptance dulu, menerima dulu kondisi kita saat ini, baru pahami apa perubahan yang harus dilakukan, lakukan, dan kalau perubahan ini membuahkan hal yang baik, lakukan terus sampai menjadi adaptasi yang berkelanjutan. Oke, itu dia jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Iwan. Saya jadikan satu soalnya sama pembahasannya sama sebelumnya. Sudah menjawab ya Mas Iwan ya? Selanjutnya ke pertanyaannya Mas Edwin. Ini studi kasus lagi nih Kak. Ada begini, mau bertanya. Kalau dalam satu keluarga, biasanya anak dan suami akan di luar rumah ketika rutinitas jam kerja sekolah waktu normal. Nah, waktu pandemi, rutinitas anak dan suami pindah ke rumah. Dan akhirnya yang terganggu adalah rutinitas ibu atau istri di rumah. Akibatnya mood semua rutinitas di rumah berubah dan cenderung tidak kondusif. Bagaimana menyikapi ini dan apakah berkaitan dengan resilient? Saya walaupun tidak mengalami ini, tapi berusaha untuk memahami, Mas. Ya, tapi ini memang banyak sih teman yang ngomong, gila di rumah bukannya tambah bagus.
ketemu anak, ketemu pasangan, yang biasanya cuma cukup ketemu 2-3 jam aja sehari, sekarang sepanjang hari mukanya itu aja gitu ya. Aduh, ya selasi, ya begitulah hidup. Nggak apa-apa sih. Tadi aja sambil nunggu ngantuk, kebetulan ini adalah seminar keempat hari ini. Luar biasa, tanggal 16 ini mungkin orang ngejar sebelum hari raya ya, jadi hari ini penuh gitu seminar. Alain de Botton yang ngomong, kita perlu nggak sih punya orang tua yang sempurna? Semuanya baik, semuanya terbaik, fasilitas terbaik, perilaku orang tua terbaik, teratur, terkontrol. Kata dia gini, kalau sampai orang tua di kepalanya gitu, saya mau jadi orang tua yang sempurna, kemungkinan yang terjadi adalah orang tua itu ngajak anaknya menjadi psikotik seumur hidupnya. Karena kesempurnaan itu sangat sulit untuk dicapai. Jadi kita bikin anak kita berusaha mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai. Masalah dengan realita, psikotik. Katanya gini, sebenarnya sih bukan dia tuh yang ngomong, ada orang psikologi lain. Jadi orang tua tuh cukup good enough, cukupan aja katanya. Saya sih nggak ngalamin jadi orang tua, saya cuma kerja sama anak orang. Tapi saya juga ngelihat itu di klien-klien saya. Ketika orang tuanya overprotective, over-regulation, overachievement, you have to do this, you have to obtain this, you have to do bla 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 bla. Anaknya biasanya tuh either konsep dirinya lemah, tidak berani membuat keputusan. Saya pernah ketemu anak SMP, ketika ditanya namanya siapa, dia ngelirik mamanya. Terus mamanya bilang, jawab. Baru dia jawab, misalkan A, gitu. Anak SMP. Dari relasi itu aja, kira-kira kita sudah membayangkan betapa anak ini kerdil gitu. Dia dibuat kerdil dari situasi itu. So, artinya apa sih? Ya, kalau kita nggak sempurna, ya nggak udah gitu ya. Tapi berusahalah untuk good enough. Misalkan di rumah nggak usah terlalu marah-marah. Yang stres bukan cuma kita aja. Istri juga bosan ngelihat kita kemungkinan, apalagi cuma pakai singlet. Mending gitu kalau ganteng gimana gitu ya Mas ya. Mungkin kalau Mas Edwin, nanti di rumah sih Mbak, ya oke lah ini ngeliat ini seharian gitu. Sama, kita semua lagi stres. Jadi kalau kita rada krisis-krisis dikit, berat gitu ya, ya udahlah. Habis itu ya usahain seimbang lagi, cepat lagi. Anak juga, banyak yang ngomong orang tuanya lebih kejam daripada gurunya. Bukan orang tuanya nggak sabaran dampingin belajar. Orang bukan kerjaannya, ya kan? Ya anak dari tadi diajarin kayak gini nggak bisa-bisa, gitu kan? Padahal kalau di guru kan nggak mungkin kayak gitu, profesional dia kerja. Jadi kita sama-sama dalam menghadapi stres, lagi krisis, ya sama-sama berbaik hatilah pada satu sama lain. Kalau emang Mbak di rumah lagi butuh space sedikit, berikan dia space. Kalau dia lagi butuh disayang, ya disayang. Niko lagi diajak main, waktunya main sama Niko, ya fokus ke Niko, dilepas HP-nya sama laptopnya. Dan Niko biar jadi Niko, nggak harus jadi Edwin. Mungkin itu. And it's okay to be good enough parents. You don't have to be perfect anyway. Oke, Mas. Oke, luar biasa. Gimana Mas Edwin, sudah terjawab atau belum, Mas? Oh, ada satu lagi, Mas. Ganteng, Mas, setiap hari, Mas. Terima kasih, siap, sudah. Oke. Pesannya menjadi orang tua yang good enough, Mas. Nggak usah yang perfect, tapi harus ganteng setiap hari. Itu sih iseng aja sih aku, cuman ya udahlah. Kayaknya nggak ada yang keberatan juga. Oke, sudah terjawab ya Mas Edwin? Terima kasih. Oke, selanjutnya nih, nah, ini beda kasus. Kalau tadi kasusnya yang di keluarga, sekarang kasusnya yang di atasan. Wah, ini berarti mungkin belum work from home mungkin ya Mas Justinus, atau gimana Mas? Sejauh mana kita mengelola emosi atasan menjadi kekuatan kita? Sorry, maksudnya emosinya si atasan mau kita kelola? Atau kita mengelola emosi kita berhadapan dengan atasan? Yang atasan yang kita kelola.
Busan, gila. Gue juga mau belajar dari lu kalau bisa. Si Red. Nggak baca. No. Apa ya ngomongnya ya? Mungkin kalau dari PowerPoint ini kita bikin goal yang kita bisa capai aja deh. Kira-kira lebih masuk akal dan lebih cepat mana kita kelola emosi kita ngadepin atasan atau kita ngelola emosi atasan kita. Kalau menurutku sih, mendingan kita yang ngelola emosi kita dalam berhadapan dengan atasan. Jadi kita pakai emotional focus coping. Mungkin dia tidak harus kita lihat sebagai monster level 10. Gede. Tapi monster level 3 aja. Yang bisa ditoyor. Gitu, lagu loh. Tapi dalam imajinasi kita aja cukup. Jadi buat itu menjadi suatu di kepala kita, stres ngelihat atasan yang emosional itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dari jauh. Oh, belagu ya. Oh, masih nyuruh gue kerja padahal ini lagi work from home. Gitu. Ya dia lagi jadi manusia. Ya udah. Stresornya apa nih? Apakah saya takut kehilangan sesuatu? Apakah saya takut dia menjahati saya? Atau apa? Apa sumber stresor saya sehingga emosi atasan saya ini menjadi sesuatu yang mengancam buat saya? Mungkin itu pertanyaan yang jauh lebih menarik kita jawab. Apa yang membuat stresor ini menjadi mengancam buat saya? Itu yang kita kelola. Kalau misalkan ancamannya saya takut di PHK sama dia, atau takut ditaruh di posisi yang lebih nggak enak sama dia, apa sumber kita sampai bisa berpikir demikian? Gali si stresor itu. Masuk akal nggak? Bisa terjadi nggak? Kalau enggak, kenapa harus dipertahankan pikiran kayak gitu? Ada namanya filosofi stoik ya. Stoik. Dia tuh justru beda. Mungkin kalau orang tuh untuk menenangkan kan gitu, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Semua akan selesai. Atasan kamu akan baik-baik saja. Kalau Stoik enggak. Marcus Aurelius bilangnya gini, kamu kalau ngadepin masalah, coba kamu pikir yang terburuk emang apa? Misalkan, atasannya benar-benar mem-PHK kita, atau atasannya benar-benar nggak ngasih kita apa-apa, dan semuanya itu yang terburuk kamu bayangkan. Lalu kamu lihat apa yang terjadi sama diri kamu kalau yang terburuk itu terjadi. Kalau kamu masih baik-baik aja, ya udah, ngapain dipikirin. Gitu. Jadi, satu, bikin goal yang bisa kita pakai, yang bisa kita kerjain aja, Mas. Mungkin lebih baik kita yang kelola emosi kita ke dia, sama pahamin yang bikin kita stres dari dia apa, dan itu bisa kita lakukan. Saya yakin pasti ada caranya. Karena bahkan yang terburuk pun, saya yakin masih bisa survive. Gitu. Kadangkala tidak seburuk yang kita bayangkan. Bahkan kalaupun buruk, kita toh bisa bertahan. Gitu, Mas Yus. Kira-kira apakah bisa menjawab pertanyaan Mas? Gimana? Matur nuwun. Nggih, podo-podo. Terjawab ya, berarti. Oke, tapi kayak saya jadi timbul pertanyaan nih sebetulnya. Karena saya juga mengalami hal yang sama, Mas Yus. Jadi betul nggak sih kalau misal untuk mengelola emosi diri sendiri, kan pasti ada batasannya. Maksudnya ada titik di mana kita nggak bisa survive untuk mengelola emosi kita sendiri. Sementara faktor eksternal ya, emosi dari atasan itu terus seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengelola mereka, tapi itu sudah sampai di titik survive dengan diri kita. Nah itu harus seperti apa? Atau kondisi yang bagaimana itu? Sorry. Kayaknya masuk angin. Nah, seharian penuh ya soalnya. Mungkin nggak bisa sedikit digambarkan apa persisnya persoalannya. Tapi mungkin nggak harus detail banget ya. Ceritain semampu kamu aja. Karena kita nggak bisa pakai satu cara untuk semua gitu. Saya nggak percaya satu cara untuk semua. Bahkan apa yang saya pikirin juga belum tentu langsung pas bisa menyelesaikan apa persoalan yang sedang dihadapi sama kamu. Tapi kalau saya boleh ngomong sih, kadang-kala nggak seberat itu kok.
Cuman emang kalau kita lagi dalam masalah, dan jangan lupa interaksi terhadap tubuh ya. Nah ini juga pas dalam pandemi. Kalau kita lagi nggak bagus tidurnya, makannya, pola hidup kita tuh tubuhnya pasti akan lebih lemah dan lebih rentan mengalami stres. Jadi stres tuh bisa jadi kayak lebih besar. Jadi lebih serasa sulit menyelesaikannya. Coba aja deh, kurang tidur aja 2-3 hari, coba selesaiin tugas matematika. Ribet, susah. Apalagi mikir sesuatu yang lebih abstrak lagi tentang perasaan sama orang lain. Itu jauh lebih sulit. Jadi ketika berhadapan dengan situasi stres, usahakan tubuh kita juga stabil, supaya kita punya kekuatan fisik untuk berpikir yang lebih berat, dan baru di situ kita coba lihat cara-caranya. Saya yakin kita nggak selalu harus 100% lagi on, bisa menyelesaikan masalah dan tepat, solutif. Enggak, saya nggak yakin ada juga yang berharap kita seperti itu. Kalau pada saat tertentu kita emang lagi down, bilang, tugas yang diberikan lagi banyak sekali, saya tidak bisa menyelesaikan seperti yang Bapak atau Ibu harapkan. Saya butuh waktu, kenapa tidak bercoba bicara? Mungkin juga stres kita muncul karena kita kurang asertif misalkan. Mungkin juga stres kita muncul karena kita kurang bagus dalam pengelolaan waktu. Jadi itu yang harus jadi timbal balik ke kita untuk kita kelola, kita rapihkan lagi. Seperti itu. Oke, berarti kembali berkaca ke diri sendiri gitu ya Kak ya intinya. Bisa dibilang begitu. Bisakah dibilang begitu? Ya gampangnya gitu. Oke. Terima kasih Kak Reta sudah sangat menjawab. Karena waktunya juga sudah mepet, saya lihat juga di grup sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau terakhir Kak Reta mungkin ada yang mau disampaikan, closing statement, pesan untuk menjalani krisis di masa pandemi ini. Apa ya? Ya berharap yang terbaik. Walaupun belajar ngomong tadi stoik, tetap aja berharap yang terbaik. Ya tentu saja kita perlu punya semangat ya. Pada titik tertentu juga saya percaya kita akan berubah, dan perubahan itu biasa, alamiah. Kita nggak perlu membesar-besarkan itu juga, karena mungkin akhirnya jadi momok, malah menyulitkan kita untuk menghadapi perubahan dan merubah diri kita. Tapi ya, baik hati sama diri sendiri dan orang lain itu juga mungkin perlu sesuatu yang kita ingat. Pada saat ini banyak orang juga yang butuh kita. Jadi kita bukan artinya mencoba bertahan sehat mental dan adaptif itu akhirnya cuma fokus sama diri kita sendiri. Tapi apa yang bisa kita lakukan juga buat orang-orang. Karena salah satu upaya kita mencapai kesehatan mental adalah berkontribusi buat orang lain. Dan lewat berkontribusi atau membantu orang lain atau menjadi bermakna buat orang lain, itu juga sumber kebahagiaan. Jadi ya mungkin itu perlu kita lakukan. Ya, itu. Oke, luar biasa sekali Kak Reta, terima kasih. Saya yakin nih setelah diskusi ini pasti langsung banyak yang merenung. Masa sih? Ngantuk kemungkinan. Mungkin termasuk saya. Oke, Kak Reta ini luar biasa sekali ya teman-teman. Karena Kak Reta sehari ini penuh sekali diskusinya, katanya mulai pagi sampai sekarang. Tapi ini terakhir ya Kak ya? Bentar lagi apakah masih ada diskusi lagi? Oke. Diskusi tengah malam dong. Sama anak Kak. Iya. Sudah ya Kak Reta terima berarti. Terima kasih sudah diajak sama Mbak Astrid, sama Stephanie. Sorry kalau ada omongan saya yang kurang tepat. Ya, ini Indonesia banget ya. Sebelum Lebaran kita minta maaf-maafan ya. Terima kasih. Oke. Nanti tenang Kak, masih ada sesi cangkruk di belakang setelah ini. Nah sekarang saya mau umumkan dulu hadiahnya. Iya dong, karena kan tadi sudah isi kuis. Mohon maaf ya yang terlambat join, sepertinya nggak bisa dapat kesempatan untuk mendapat hadiah. Tapi tenang, masih ada diskusi berikutnya. Semoga masih ada hadiah-hadiah yang bisa dibagikan lagi. Oke, sudah nggak sabar menantikan pemenangnya?
Atau sudah bisa menebak nih pemenangnya siapa? Oke, jadi untuk kali ini untuk diskusi kali ini disponsori oleh Empathic Living. Jadi akan mendapatkan kartu kebajikan inspirasional edisi Dwibahasa. Jadi kartu-kartu ini nanti karena sesuai dengan topik kita juga, kali ini kita membahas psikologi tentang mental health. Dari kartu-kartu ini juga akan mendorong untuk memiliki hal-hal yang lebih positif setiap harinya dengan baca kartu-kartu ini. Nah, kira-kira siapa pemenangnya? Kita lihat di slide berikutnya. Deng, 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 deng. Oke, pemenangnya adalah Kak Valentina Utari. Tapi sayang sekali Kak Utari kayak tadi udah live duluan ya, udah live duluan. Jadi dari kuis tentang Universitas Erlangga tadi, yang menjawab paling cepat dan benar semua adalah Kak Utari. Ternyata Kak Utari tahu banyak tentang Universitas Erlangga, meskipun sudah alumni ya. Oke, nanti hadiahnya akan dikirimkan ke Kak Utari atau gimana ya Dok ya? Nanti Dan kecewa untuk yang lainnya, oke, nanti akan dikontak Kak Utari. Untuk yang lainnya jangan kecewa, masih bisa join. Tandanya harus join untuk diskusi berikutnya, supaya bisa mendapatkan hadiah dan juga tentunya materi menarik lainnya. Oke, untuk hadiah sudah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa rangkaian kegiatan dari Archipelago Scholar yang sudah kita jalankan selama masa COVID ini, mulai bulan Maret sampai Mei, dan kemungkinan masih akan ada lanjutan lagi tentunya. Masih ada dua diskusi lagi. Jadi kita ada beberapa topik, mulai dari topik ekonomi yang di awal bulan Mei lalu bersama Kak Ian dan Kak Philip. Terus di sebelumnya juga ada topik khusus tentang kesehatan, mulai dari isolasi diri dan menjaga jarak. Terus kemudian kalau anak sakit bagaimana. Kemudian ada juga peran-peran obat herbal untuk pencegahan COVID-19 yang dibawa oleh materi yang dari alumni KMK juga, mulai dari Dr. Rizky, Dr. Amil, dan juga Kak Dewi. Nah, ini adalah serial yang sedang berjalan sekarang, yaitu menjaga kehidupan yang seimbang di masa COVID-19. Saat ini sudah bersama Kak Reta. Berikutnya ada pemateri dari alumni KMK juga bersama Suster Dewi dari Kongregasi SSPS dan juga Mas Bintarjo. Nah, sementara tanggalnya belum ada, jadi dinantikan saja info-infonya di grup alumni KMK, jangan sampai ketinggalan, karena materinya juga tentunya tidak kalah menarik. Untuk materi berikutnya tentang panggilan, siapa tahu bisa tumbuh panggilan-panggilan baru menjadi biarawan-biarawati di masa pandemi ini. Jadi ditunggu kehadirannya untuk ikut di serial diskusi mendatang. Nah, kalau ingin kenal kami lebih jauh, kami ada di berbagai platform sosial media, ada di Instagram, bisa di-follow, silakan. Setiap hari kami usahakan selalu update info-info terbaru tentang kesehatan, tentang hal topik tentang kesehatan. Dan kalau ingin kenal masing-masing kami, pengurusnya, kemudian kegiatan yang sudah kami lakukan, siapa saja mitra-mitra kami, bisa cek di website archipelagoscholar.id. Dan yang terakhir di YouTube, kami baru mengembangkan channel YouTube untuk diskusi-diskusi lalu mungkin yang belum sempat join, bisa cek dokumentasinya di situ. Jangan lupa di-subscribe dan klik like dan promosi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat semua yang sudah join diskusi malam ini dan semua peserta setia. Mas Edwin, terus ada juga Mas Temon, ada Mbak Silvi, terus ada kakak-kakak lain, ada Mas Andri, Mas Ian, ada Mas Tony, ada juga mahasiswa ternyata yang baru join tadi terlambat, ada Dito. Dito ini mahasiswa yang setia, tapi belum berhasil untuk mengajak sekawanannya. Terus ada juga dari angkatan saya, Dea. Halo Dea. Ditunggu partisipasinya untuk di diskusi mendatang. Mungkin itu saja dari Dr. Aset. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, udah lengkap banget. Terima kasih Indi. Teman-teman kalau masih ada yang mau cangkruan, Zoom online-nya masih dibuka. Kalau masih kangen sama Reta, masih kangen satu sama lain, silahkan. Pamit dulu Mbak, makasih. Reta, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan happy juga dengan reuninya malam ini sama kakak-kakak yang dulu suka membuli kamu.
Oh. Oke. Nah. Paling Edwin. Soalnya Edwin yang dibully terus malam ini. Ya, makasih. Silakan. Aku gak bully ya. Murah.